Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Februari 2020. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema syafaat Muhammad SAW pada hari kiamat. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema syafaat Muhammad SAW pada hari kiamat. Mari kita mulai. Syafaat Muhammad SAW pada hari kiamat. Syafaat terbesar Al-Utsma atau Al-Kubra. Syafaat ini khusus dimiliki Nabi Muhammad SAW dan tak ada seorang pun dari para rasul ulul asmi yang menyamai beliau SAW. Syafaat terbesar ini akan diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman kelak di padang mahsyar. Dalil tentang syafaat ini dapat dilihat dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang panjang. Kita lihat hadis tentang syafaat ini. Ketika hari kiamat datang, manusia berduyun-duyun mendatangi Nabi Adam dan mengatakan, "Berilah syafaat kepada Rabb-Mu." Adam menjawab, "Aku tidak punya hak. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim karena dia adalah kekasih Allah Azza wa Jalla." Mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, "Aku tidak punya hak. Pergilah kalian kepada Nabi Musa karena dia adalah kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah." Mereka mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Aku tidak punya hak. Pergilah kalian kepada Nabi Isa karena dia adalah Rohulullah dan kalimatnya." Mereka mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa berkata, "Aku tidak punya hak. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad." Maka mereka mendatangiku. Maka aku katakan, "Ya, aku punya hak." Maka aku minta izin kepada Rabbku, maka dia memberiku izin. Dalam kitab Sahih Muslim, demikian juga dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, ada hadis dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW yang bersabda, "Di hari kiamat saya adalah Sayyidnya manusia. Apakah kalian tahu apa derajat Sayyid itu? Allah telah mengumpulkan umat-umat terdahulu sampai umat-umat yang terakhir di satu tempat yang tinggi. Maka orang yang memandang bisa melihat mereka dan orang yang memanggil-manggil bisa mendengarkan kepada mereka. Matahari pun dekat dengan ubun-ubun manusia sehingga manusia benar-benar sampai di puncak kesedihan dan yang mereka tidak sanggup menahannya dan tidak mampu memikulnya. Maka sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, 'Tidakkah kalian melihat keadaan kalian sekarang ini? Tidakkah kalian melihat apa yang telah sampai kepada kalian? Tidakkah kalian melihat orang yang bisa memberi syafaat kalian kepada Tuhan kalian?' Maka sebagian manusia mengatakan kepada sebagian yang lain, 'Datanglah kepada Nabi Adam.' Lalu mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam dan mereka mengatakan, 'Wahai Adam, kamu adalah bapak semua manusia. Allah telah menciptakan kamu dengan kekuasaannya, meniupkan rohmu dari rohnya, memerintahkan malaikat, lalu bersujud kepadamu dan pernah menempatkan kamu di surga. Maka berilah kami syafaat kepada Tuhanmu. Tidakkah kamu melihat keadaan kami sekarang? Tidakkah kamu melihat sesuatu yang telah sampai kepada kami?' Maka Nabi Adam alaihissalam berkata, 'Sesungguhnya Tuhanku sekarang ini sangat murka, yang belum pernah murka seperti ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sesungguhnya dia melarangku dari pohon, lalu saya mendurhakainya. Saya sibuk dengan diriku sendiri. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nuh.' Lalu mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu mereka mengatakan, 'Wahai Nuh, kamu adalah rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi, dan Allah memberimu nama hamba yang banyak bersyukur. Maukah kamu memberikan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu? Tidakkah kamu melihat keadaan kami sekarang? Tidakkah kamu melihat sesuatu yang telah sampai kepada kami?' Maka Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya Tuhanku sekarang ini sangat murka dengan murka yang belum pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sesungguhnya saya mempunyai doa
yang saya doakan untuk kaumku. Saya sibuk dengan diriku sendiri. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Ibrahim. Maka mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu mengatakan, kamu adalah Nabi Allah dan kekasihnya dan penduduk bumi. Maka berilah kami syafaat kepada Tuhanmu. Tidakkah kamu melihat keadaan kami sekarang? Tidakkah kamu melihat sesuatu yang telah sampai kepada kami? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku sekarang ini sangat murka dengan murka yang belum pernah murka seperti ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sesungguhnya saya pernah berbohong 3 kali. Lalu menyebutkannya, saya sibuk dengan diriku sendiri. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Musa. Maka mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam, lalu mengatakan, wahai Musa, kamu adalah utusan Allah, dan Allah telah memberikan keutamaan kepadamu melebihi manusia dengan risalahnya dan dengan berbicara dengannya. Maka berilah kami syafaat kepada Tuhanmu. Tidakkah kamu melihat keadaan kami sekarang? Tidakkah kamu melihat sesuatu yang telah sampai kepada kami? Maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku sekarang ini sangat murka dengan murka yang belum pernah murka seperti ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sesungguhnya saya pernah membunuh seseorang yang saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Saya sibuk dengan diriku sendiri. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Isa. Maka mereka mendatangi Nabi Isa alaihissalam, lalu mengatakan, wahai Isa, kamu adalah Rasul Allah dan kalimatnya yang diberikan kepada Maryam, dan kamu adalah roh darinya, dan kamu bisa berbicara dengan manusia di dalam kandungan perut ibumu. Maka berilah kami syafaat kepada Tuhanmu. Tidakkah kamu melihat keadaan kami sekarang? Tidakkah kamu melihat sesuatu yang telah sampai kepada kami? Maka Nabi Isa alaihissalam berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku sekarang ini sangat murka dengan murka yang belum pernah murka seperti ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini lagi. Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan satu dosa pun. Saya sibuk dengan diriku sendiri. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Muhammad. Maka mereka mendatangiku, lalu mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan Nabi yang terakhir, dan Allah telah mengampuni dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Maka berilah kami syafaat kepada Tuhanmu. Tidakkah kamu melihat keadaan kami sekarang? Tidakkah kamu melihat sesuatu yang telah sampai kepada kami? Maka saya berangkat mendatangi tempat di bawah arsy, maka saya langsung bersujud kepada Tuhanku. Kemudian Allah membukakan untukku sesuatu yang belum pernah dibukakan kepada siapapun sebelumku, dan memberikan ilham kepadaku dari puji-pujiannya dan sanjungannya yang bagus. Kemudian berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah maka kamu akan diberi, mintalah syafaat maka kamu akan diberi syafaat. Saya angkat kepalaku, lalu saya katakan, wahai Tuhanku umatku, wahai Tuhanku umatku, wahai Tuhanku. Maka difirmankan, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu ke surga seperti orang yang masuk surga tanpa hisab. Dari pintu kanannya pintu-pintu surga. Mereka adalah para teman orang-orang yang masuk surga dari pintu selain itu. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya lebarnya pintu-pintu surga itu seperti jarak antara Mekah dan Hajar, atau seperti Mekah dan Busra. Ini penjelasan saya terhadap syafaat Muhammad di hari kiamat. Ini penjelasan saya terhadap syafaat Muhammad SAW pada hari kiamat. Setiap kali Muhammad SAW melanggar perintah Allah SWT, Muhammad SAW tidak pernah mengakui dosanya dan mohon ampun atas dosa-dosanya kepada Allah SWT. Dan juga Allah SWT tidak pernah menghukum Muhammad SAW atas dosa-dosanya itu. Coba Anda bandingkan. Waktu iblis melanggar perintah Allah SWT untuk menyembah Adam, iblis langsung mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Nabi Adam alaihissalam tidak dapat memberikan syafaat karena pernah berbuat dosa. Nabi Nuh alaihissalam tidak dapat memberikan syafaat karena pernah berbuat dosa. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dapat memberikan syafaat karena pernah berbuat dosa.
Nabi Musa alaihissalam tidak dapat memberikan syafaat karena pernah berbuat dosa. Nabi Isa al-Masih alaihissalam tidak dapat memberikan syafaat walaupun tidak pernah berbuat dosa. Nabi Isa alaihissalam tidak dapat memberikan syafaat walaupun tidak pernah berbuat dosa. Muhammad SAW dapat memberikan syafaat walaupun Muhammad SAW banyak berbuat dosa. Muhammad SAW dapat memberikan syafaat walaupun banyak berbuat dosa. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT tidak adil dalam menjalankan hukum-hukumnya. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT tidak adil dalam menjalankan hukum-hukumnya. Allah yang benar itu pasti maha adil. Kalau Allah SWT tidak adil dalam menjalankan hukum-hukumnya, maka Allah SWT itu bukanlah Allah dan bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Kalau Allah SWT tidak adil dalam menjalankan hukum-hukumnya, maka Allah SWT itu bukanlah Allah dan bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Sekarang kita lihat beberapa dosa Muhammad SAW. Al-Quran menyebutkan jika Nabi Muhammad SAW beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan. Kesalahan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Abdullah bin Ubay bin Salul, pentolan orang-orang munafik, meninggal. Rasulullah menyolati dan mendoakannya. Oleh sebab itu lalu Allah SWT menegur beliau dengan firman-Nya sebagai berikut. Surat 9 ketika Surat 9 At-Taubah ayat 84. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembayangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Itu dosa pertama Muhammad SAW. Dosa kedua Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pernah mengharamkan madu dan budak perempuannya untuk diri beliau sendiri, yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah SWT. Karena itu Allah SWT menegur beliau dengan firman-Nya berikut. Surat 66 At-Tahrim ayat 4. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan, dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolong-penolongnya pula. Itu dosa kedua Muhammad SAW. Dosa ketiga Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW memberi toleransi kepada orang-orang munafik untuk tidak mengikuti perang Tabuk. Lalu Allah SWT menegur beliau dengan firman-Nya surat At-Taubah ayat 43. Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keujurannya, dan sebelum kamu mengetahui orang-orang yang berdusta. Itu dosa ketiga Muhammad SAW. Dosa keempat Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW mendapat teguran dari Allah SWT atas kebijakan beliau mengambil tebusan dari para tawanan perang Badar. Allah SWT berfirman dalam surat 8 Al-Anfal ayat 68, kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Itu dosa keempat Muhammad SAW. Dosa kelima Muhammad SAW, pada peristiwa perang Uhud, Nabi Muhammad SAW mengalami luka-luka yang cukup parah, sedangkan orang Islam banyak yang melarikan diri, sehingga beliau emosi dan berkata, akankah selamat suatu kaum jika melakukan hal seperti ini pada nabinya? Lalu Allah SWT menegur beliau dalam surat 3 Ali Imran ayat 128, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, dan Allah menerima tobat mereka dan mengajak mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang lalim. Itu adalah contoh 5 dosa Muhammad SAW. Jadi syafaat Muhammad SAW pada hari kiamat itu menunjukkan bahwa Allah SWT itu tidak adil, karena nabi-nabi yang lain tidak dapat memberikan syafaat karena pernah berbuat dosa, sedangkan Nabi Isa tidak dapat memberikan syafaat walaupun Nabi Isa tidak pernah berbuat dosa, sedangkan Muhammad SAW diizinkan memberikan syafaat, sedangkan Muhammad SAW pun pernah berbuat dosa. Jadi terbukti bahwa Allah SWT tidak adil dalam hukumnya,
Kalau Allah SWT tidak adil dalam hukumnya, Allah bukanlah Tuhan yang sesungguhnya, tetapi Tuhan palsu atau makhluk lain yang menyamar sebagai Tuhan kepada Muhammad SAW. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.